Hello traders, welcome back again di Bitcoin Update. Dan di Bitcoin Update hari ini atau di video ini saya akan sertakan juga untuk update Shiba Inu. So make sure kalian standby sampai di in the end of the video, karena di Telegram juga saya pengen say thank you ya buat teman-teman yang udah leave reaction pada update postingan Shiba Inu. Jadi saya sudah sampaikan ya beberapa hari lalu. Untuk Shiba Inu, kita akan update secara rutin dulu. Mungkin sampai satu momen kita ngelihat ada yang lebih menarik ya. Kita bisa flip untuk mengganti altcoins yang lain yang kita akan bahas. Dan teman-teman sekalian, saya pengen info. Kalau kalian follow Telegram saya, maksudnya bukan follow Telegram personal ya, tapi grup Telegram kita. Kalian bisa cek di situ. Tadi saya sempat ada post untuk Twitter ya. Jadi postnya di sini sebetulnya ngebahas tentang apa sih yang menjadi pengaruh utama dari pergerakan harga Bitcoin dari segi fundamental situation seperti makroekonomi atau sentimen market crypto secara internal. Seperti misalkan pada saat Binance US dituntut oleh SEC, kemudian kita ngelihat kemarin EDX Markets ya, di mana traditional investors atau traditional institution itu akhirnya mulai masuk nih ke market crypto seperti Fidelity, kemudian Citadel dan kawan-kawan. Plus ada BlackRock juga nih yang lagi mengajukan BTC ETF spot di SEC. Jadi hal tersebut memberikan pengaruh sangat signifikan pada harga. Jadi in case kalian ketinggalan, kalian bisa lihat lagi dari sini dan kalian jadi mengerti ya idenya bahwa ternyata most likely pergerakan market harga atau ya pergerakan harga daripada kripto itu juga dipengaruhi loh oleh faktor fundamental ekonomi. Oke. By the way, ini ada komen dari Pak Alif ya, nggak pindah ke Threads kok. Oke, tadi saya udah ngecek ya sebenarnya untuk website Threads, ternyata baru bisa lewat aplikasi. Jadi nanti mungkin saya akan coba download dan saya akan coba pelajari ya untuk update-nya kira-kira mana lebih menarik. Kalau misalkan memang sudah ada, saya akan info juga ke teman-teman. Barangkali bisa ikut di follow juga. Alright, sekarang kita langsung masuk aja deh ke update pada Bitcoin ya. Jadi Bitcoin 2 hari berturut-turut ini kita close dengan red candle, bear candle. Penurunan atau rejection di sini terjadi dari harga 31.300 ke lowestnya kemarin di 30.000 dolar. Jadi low kemarin 30.000 dolar ya, more or less di 30.180 dolaran. Kemudian highestnya itu ada di kisaran 30.800 dolar. Ya, ini kita sekarang posisinya lagi di tengah-tengah. Ya, kita belum tahu apakah dia akan create lower low atau dia akan rebound lagi dan create higher high ya pada close candle sebelumnya. Tapi satu hal yang saya pengen info ke teman-teman, ini menurut pandangan saya aja sih. Satu, Bitcoin itu mengalami rally signifikan akibat sentimen pasar yang tadi sudah kita bahas ya di Twitter sekilas. Dimana tertingginya itu ada di kisaran level 31.400 dolar. Technically harga kemarin itu setelahnya mencapai level tersebut ya, kita mengalami konsolidasi dalam kurun waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lebih kurang 9 hari sampai akhirnya di hari Senin tanggal 3 Juli kita mengalami rebound dan breakout serta berhasil close di atas 31.000 dolar. Tapi kalau teman-teman perhatikan, kita belum berhasil break terhadap highest level sebelumnya. So technically kita masih berada di dalam areanya si bull candle ini. Ya, kita nggak create higher high, tapi kita juga belum create lower low secara close candle. Oke? Dan ini berarti memberikan indikasi bahwa konsolidasi yang terjadi di sini itu kelihatannya belum cukup untuk menjadi faktor pendorong dari harga bisa benar-benar totally rebound ya. Dan saya ngelihatnya teman-teman, saya pikir ini adalah hal yang sangat wajar terjadi karena kalau Anda zoom out dan kita lihat ke bigger time frame, ini tuh adalah critical level atau key level yang seharusnya kalau misalkan berhasil break itu bisa dengan mudah membawa Bitcoin untuk testing area di atasnya seperti 37.500, bahkan highestnya di weekly itu di 48.000 ya. Tapi apakah price action sehari-hari saja itu cukup untuk membawa Bitcoin break terhadap level tersebut? Maksudnya apa? Terlepas dari seperti pola yang terbentuk, misalkan di sini terbentuk inverted head and shoulders, ya kan? Kemudian kita juga lihat di sini dia sudah create yang namanya higher high, higher low sequence. So technically kita udah reversal ya dari struktur yang ada di sini. Tadinya lower high, lower low, now it becomes higher high and higher low. Nah, problemnya untuk time frame
frame weekly, kita belum melihat adanya higher high. Yang ada adalah closing mendekati doji candle pada closing weekly minggu lalu, yang berarti memberikan indikasi bahwa someone holding the price untuk tidak rebound dulu. Ya, sebenarnya bukan kita ngomongin someone atau ya kita nggak tahu ya siapa gitu loh yang coba nge-hold price-nya. Tapi menurut pandangan saya, hal-hal yang bisa membawa Bitcoin untuk benar-benar breakout dari sini itu harus didukung dengan kondisi fundamental yang sangat masif. Makanya saya kenapa update di sini, karena saya pikir kalau teman-teman lihat ya, banyak sekali loh pergerakan kita yang sebetulnya impulsifnya itu didukung oleh faktor fundamental ya. Mungkin sadar nggak sadar teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita pengen lihat dia berhasil breakout impulsif dari level tersebut, at least harus ada faktor fundamental yang mendukung ya. Karena kalau kita lihat di sini, setelah Bitcoin sebelumnya sempat create base ya di kisaran Januari 2021, harga create all time high. Lalu kita mengalami sentimen negatif. Kalau nggak salah waktu itu ada aksi jual ya. Saya lupa sih, udah lama banget. Ini kan Mei 2021 ya. First dump yang kita rasakan semenjak bull run yang terjadi sebelumnya. Ya, ini momen pertama kali ini banyak orang yang kena sangkut ya, akhirnya panik. Kemudian bulan Mei, bulan Juni ya saya sempat info ke teman-teman juga, waktu itu update yang paling kritikal banget ya. Merupakan update yang sangat berkenang buat saya karena kita sempat mention ya soal potensi ini adalah bottom sementara ya, terutama karena pada saat itu kita menggunakan indikator MACD dan MACD-nya menunjukkan posisi Bitcoin pada saat itu sudah mencapai area extremely oversold. Oke, setelah itu harga benar-benar terreversal dan start create all time high yang baru pada kisaran Oktober atau November 2021. Setelah kita mencapai level tersebut, kita tahu market itu kembali menjadi bearish ya. Kenapa demikian? Karena the first time the Federal Reserve mengumumkan soal quantitative tightening dilakukan pada November 2021. Itu saya ingat banget. Dan semenjak itu kita masuk ke bear market ya. Bear market yang menyebabkan level penting pada tanggal ya atau bulan Mei, Juni dan Juli ini itu akhirnya berhasil di break. Jadi kalau teman-teman lihat di sini adalah area supportnya. Kemudian support ya untuk Mei, Juni, Juli, lalu dia breakdown dan setelah breakdown we have pin bar. Pin bar yang mengantarkan Bitcoin menuju koreksi sampai ke level 17.500. And then for the last part kita sampai all time low-nya, bukan all time low ya teman-teman ya, tapi lowest point pada November 2022 yaitu di $15.500 lebih kurangnya. Oke. Jadi kalau misalkan Bitcoin di sini bisa break dari 32.000, saya rasa harus dengan faktor fundamental yang sangat impulsif seperti misalkan BlackRock ya, spot ETF-nya akhirnya disetujui dan itu adalah yang pertama ya ETF spot yang disetujui oleh SEC. Please teman-teman diingat ya, kalau misalkan itu terjadi, ini udah pasti jadi berita gempar. Mungkin market akan panic buying dan breakout 32.000 akan terjadi dengan amat sangat mudah. Oke, jadi untuk saat ini ya kalau misalkan kita melihat adanya rejection terjadi pada Bitcoin, ya memang kita di sini juga kalau lihat time frame daily pun kita belum ada higher low-nya ya. Jadi so far ini kita belum create higher high anyway sih. Tapi kalau misalkan dia pullback untuk menunjukkan kepada kita bahwa buyersnya itu berminat untuk mempertahankan harga untuk tetap create yang namanya higher low, maka hal tersebut bukanlah hal yang mengherankan bagi saya ya, karena memang secara struktur pun kita bisa nilai bahwa ini tuh masih bullish ya. At least untuk daily time frame kalian bisa lihat everything still bullish ya, walaupun kita belum create higher high nih, jadi jatuhnya kayak double top gitu ya. Tapi double top sekalipun kalau memang terjadi itu membutuhkan konfirmasi ekstra, seperti misalkan minimal rejection yang terjadi itu menyebabkan perubahan struktur pada time frame yang lebih kecil, seperti misalkan di 4 jam. Jadi kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, teman-teman bisa gunakan line chart. Kalian bisa lihat di sini proses higher high dan higher low-nya itu terbentuk, dan kita lihat recent high-nya itu ada di sini. This is the highest, and then we create base sedikit, lalu dia break high.
So technically dia create higher high di sini. Ini adalah high level, ini adalah higher high, dan ini adalah previous low-nya. Nah, secara struktur kita belum break. Bahkan kita hanya terkonsolidasi di dalamnya dan terlihat seperti membentuk yang namanya ascending triangle pattern. Oke. Jadi kalau misalnya seandainya Bitcoin memang berpotensi membentuk double top, I think minimal Bitcoin harus bisa break dulu dari si trend line ini beserta demand zone yang ada di bawahnya. Baru kemudian, oke, saya pikir probabilitas untuk double top di sini play out di dalam skenario Bitcoin itu jadi meningkat sangat drastis dan signifikan. Oke, tapi kalau misalkan hal tersebut belum terjadi, maka saat ini kita hanya berasumsi saja dulu. Dan itu nggak masalah juga, karena itu namanya bentuk antisipasi. Ya, jadi kita coba untuk mengantisipasi kemungkinan daripada rejection atau reversal yang bisa terjadi setelah testing 31.000 kemarin itu gagal, menyebabkan Bitcoin kembali reject lagi pada pergerakan tadi malam dan kemarinnya. Betul ya harusnya ya. Nah, kalau kita lihat di time frame hourly-nya, tadi di time frame 4 jam ya, ya secara struktur kita masih bullish. Cuman kalau lihat di 30 menit atau yang lebih rendah, teman-teman sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa progres saat ini itu technically sudah create lower low dan lower high. Yang ini adalah break terhadap bottomnya. This is the highest level pada Bitcoin. Ya, kalian bisa marking seperti ini. Lalu ini adalah bawahnya untuk area low-nya. Ya, kita bisa tandai seperti ini lebih kurangnya. Dan kalau kita gunakan Fibonacci retracement, saat ini kita ongoing proses retracement untuk testing ke level Fibo 61,8%. Sebenarnya kalau menurut saya teman-teman, seandainya kita berhasil break deh dari area ini aja. Ya, jadi kita ngelihat dia, wah dia balik lagi nih, recovery dan holding di atas level tersebut. Ya, ini kalau saya tarik ke samping, saya hilangkan deh Fibonacci-nya aja. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ini kalau saya drag ke samping, ini merupakan area SNR juga. So technically kita mencoba untuk bermain di atas area support level sebelumnya. Jadi seperti ini, ya bisa jadi case-nya seperti ini, teman-teman sekalian. Ya, dan kalau kita pindah ke time frame 4 jam lagi, itu merupakan area trend line yang terbentuk dari ascending triangle yang tadi saya sempat mention. Jadi jatuhnya seperti konfirmasi bahwa di level ini itu masih ada support yang mempertahankan Bitcoin. Jadi big possibility ya kita cuma terkonsolidasi lagi aja ya sampai akhirnya Bitcoin memilih antara dia breakdown dari trend line atau dia sukses dan break di atas 31.000 untuk retest ke 32.000. Oke, nah itu adalah poin penting yang mungkin akan saya highlight untuk hari ini. Jadi teman-teman bisa lihat secara struktur apakah di sini posisinya sudah mendukung untuk kita melihat harga benar-benar terreject dan akhirnya kembali turun di bawah 30.000 dolar. Ya, saya rasa poinnya yang paling penting adalah poin yang tadi saya sampaikan ya. Di time frame kecil 30 menit kita lihat memang strukturnya sudah bearish, tapi kalau dia recovery bisa bertahan di atas area SNR ini aja, ini berarti probabilitas untuk dia turun lagi itu akan sedikit berkurang. Jadi ya kalau teman-teman mau melakukan short lah ya pada Bitcoin, at least resikonya diatur karena overall Anda bisa lihat kita masih dibayang-bayangi oleh bull. Ya, bull berusaha untuk mempertahankan pergerakan harga pada Bitcoin saat ini. Oke? Maybe another tambahan, kalau kalian mau tambahkan ini juga bisa ya. Oh, ini kayaknya ascending triangle nih. Ya, itu possible dan sah-sah saja. Alright. Nah, next one kita bakal update untuk Shiba-nya dulu ya, teman-teman, sebelum kita tutup video ini. Jadi seperti yang saya sudah mention ya di video sebelumnya, Shiba Inu itu sedang menuju testing ke key level di kisaran 825. Ya, pada time frame daily Anda bisa lihat di sini, overall Shiba Inu sebenarnya pergerakannya masih bearish banget ya. Kita lihat di sini pun masih ada potensi yang namanya membentuk lower high. Jadi any rejection dari level ini itu bisa ngedrag Shiba Inu untuk kembali turun dan testing ke previous low-nya. Dan previous low-nya itu lumayan panjang. Jadi mungkin kita nggak ambil di sini, kita ambil cukup di sini saja teman-teman sekalian ya. Ya, ini akan saya marking lebih kurangnya seperti ini. Wait a minute, let me change it. Alright, nah lebih kurangnya seperti ini. Ini adalah area lowest-nya. Ada probabilitas Shiba Inu bisa testing ke sana karena closing time frame daily-nya juga sama ya, nggak bagusnya dengan Bitcoin. Kita ngelihat dua candle berhari-hari
berhari-hari lagi berturut-turut mengalami rejection, dan candle tersebut itu melahap gain yang terjadi pada pergerakan sebelumnya. Jadi ada 1 candle, 2 candle, 3 candle itu dilahap oleh big red candle ini ya. Jadi jatuhnya saat ini sellers itu sebenarnya udah kelihatan lagi flip back di time frame yang lebih kecil. Jadi kalau Anda gunakan time frame seperti di 1 jam atau 30 menit, bahkan sebenarnya yang saya sering update recently di Telegram itu kita menggunakan time frame 1 jam saja ya. Kalau kita lihat di sini di 4 jamnya, progres kita itu sebenarnya technically dia create higher high, higher low. Ya, jadi untuk time frame 4 jam minimal dia ada usaha lah untuk mencoba break dari area psychology levelnya ya, atau break terhadap previous high-nya yang terbentuk di sini. Tapi sayangnya kan gagal nih. Setelah gagal, Anda lihat Shiba Inu mengalami koreksi ya, 100% retracement dari gain yang terjadi di sini. Ini berarti mengindikasikan momentum buyers yang ada di sini itu nggak cukup kuat. Dan dia juga tidak mau mempertahankan ya, minimal kalau dia create higher lows ya, kita bisa meningkatkan confidence lah untuk dia naik lagi dan create higher high. Tapi sayangnya dia tidak mampu create higher low dan hanya testing terhadap low level sebelumnya. Memang sih lagi-lagi ada reaction ya, kita ngelihat harga mendapati reaction 2 kali dan Shiba Inu berusaha untuk recovery ya. Kalau kalian lihat di sini ada inverted head and shoulders terbentuk, neckline, left shoulders, right shoulder, dan headnya. Habis itu kita lihat dia start reversal dan perlahan-lahan berusaha untuk kembali testing terhadap high level sebelumnya. Sayangnya pada pergerakan kemarin mendekati level golden ratio Fibonacci dari top ke bottom, kita mengalami rejection. Setelah rejection itu, kita lihat dia breakdown juga terhadap channel atau rising wedge yang terbentuk. After that, Anda bisa lihat pergerakan selama lebih kurang 12 jam terakhir ya, itu hanya small body candle saja. Walaupun berwarna hijau, tapi kita bisa mengetahui dengan mudah bahwa ini adalah proses retracement atau koreksi atas strong impulsive candle yang terjadi pada 8 jam sebelumnya. Oke, jadi kalau kita lihat di time frame 1 jamnya, antara di sini kita hanya sekedar terkonsolidasi saja untuk another breakdown, atau kita bisa aja di bawah naik dulu. Jadi dia break nih terhadap previous resistance ini, di bawah naik untuk retest terhadap area SNR sebelumnya, dimana ini adalah support, break, belum ada retest. Kalau retest, probably ada reaction. Oke, jadi untuk saat ini yang saya perhatikan untuk Shiba Inu itu sebenarnya memang lebih condong ke arah negatif ya, lebih condong ke negatif lagi ya, lebih condong ke arah bearish ya. Kita drag ke samping seperti ini. Ini SNR juga yang udah berhasil di break. Kalau misalkan teman-teman mau gunakan tambahan tool seperti Fibonacci retracement, for example like this, ternyata kita mendapati area di resistance sebelumnya, support level sebelumnya merupakan area yang confluence. Jadi kalau misalnya harga rebound, testing ke level itu, dan mendapati adanya candle rejection lagi yang impulsif, maka saya pikir itu bisa menjadi opportunity untuk Shiba Inu turun dulu. Ya, testing terhadap either itu area demand zone sebelumnya atau bigger pictures terhadap previous low-nya di daily time frame. Oke, ini adalah demand zone kecil di sini. Ya, kalau dia break, oke, berarti kita ada potensi untuk mengejar ke low level sebelumnya. Oke, so I think that's it teman-teman sekalian untuk update saya seputar Shiba Inu dan Bitcoin. Untuk invalidasi skenario di Shiba Inu, harga di sini harus mampu mempertahankan level saat ini dan break lagi terhadap previous high-nya. Jadi jatuhnya ada potensi ya seperti ini juga ya teman-teman. Ya kalian bisa tambahkan lah, masing-masing punya perspektif yang berbeda ya. Kira-kira ngelihat ini Shiba Inu bergerak seperti apa. Oke, so I guess that's it teman-teman. Nanti untuk chartnya akan saya update lagi malam Shiba Inu di grup Telegram. So make sure kalian join juga di grup Telegram kita dengan cara klik link yang ada di kolom deskripsi. Alright, it's free and see you guys again maybe in the next update for Conflux dan juga BNB. God bless buat teman-teman semuanya and have a nice day guys. Jangan lupa makan siang. Cheers. Bye-bye.